Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Mudah-mudahan antum semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh-soleha, alhamdulillah hari ini kita masih ketemu lagi ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang siapa yang tahu? Kisah. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar kisah. Nah, supaya lebih berkah, Allah meridhoi pelajaran kita, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh-soleha, nah tadi di awal Ibu sudah katakan bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang kisah. Kira-kira kisah Nabi siapa ya? Siapa? Kita akan belajar tentang kisah Nabi Hud. Anak soleh-soleha, ternyata Nabi Hud itu Allah utus kepada kaum siapa? Kaum Ad. Nah iya, kaum Ad ini orangnya atau kaumnya adalah badannya besar, gagah. Tapi mereka tidak mau menyembah Allah atau tidak bersyukur kepada Allah. Mereka tetap melakukan keburukan. Nah, gimana cerita selanjutnya? Kita saksikan video berikut ini. Setelah sebagian besar kaum Nabi Nuh dimusnahkan dengan banjir bandang, Allah memberi anugerah kepada sebagian kaum yang beriman dengan kehidupan yang lebih baik. Salah satunya adalah kaum Ad. Secara fisik, penduduk kaum Ad mempunyai badan yang tinggi dan kuat, sehingga mampu mengerjakan berbagai aktivitas yang berat dengan mudah. Sayangnya, meskipun sudah diberi banyak kenikmatan, bukan rasa syukur yang ditunjukkan oleh kaum Ad. Namun, kaum Ad justru menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Kekejaman dan kekejian juga mereka tunjukkan terhadap daerah yang berhasil mereka taklukkan tanpa belas kasihan. Kaum Ad semakin hari semakin sombong. Mereka merasa sangat kuat dan tidak terkalahkan oleh apapun. Kesombongan mereka mencapai puncaknya saat mereka mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang mampu mengalahkan mereka di bumi ini. Berbagai dosa, maksiat, dan kerusakan bumi mereka lakukan dengan mudahnya dan tanpa merasa bersalah. Lebih parah lagi, mereka justru mulai menyembah batu. Hal ini menjadikan kaum Ad merupakan kaum penyembah berhala pertama setelah kaum Nabi Nuh yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan banjir bandang. Mereka tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyelamatkan leluhurnya dari azab yang pedih. Mereka hanya ingat kesenangan duniawi yang mereka miliki. Ada 3 buah berhala yang mereka sembah. Ketiga berhala ini diberi nama Syad, Samudra, dan Hara. Mereka menganggap bahwa ketiga berhala inilah yang memberi mereka kekuatan, kemakmuran, dan keselamatan hidup. Untuk menghadapi akhlak dari kaum Ad yang semakin parah, Allah mengutus Nabi Hud di antara kaum tersebut untuk memperbaikinya. Nabi Hud merupakan nabi keempat setelah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau lahir dari salah satu keluarga kaum Ad dengan ayah bernama Abdullah yang merupakan salah satu saudara dari pemuka kaum Ad itu sendiri. Seperti halnya nabi-nabi sebelumnya, banyak penolakan yang diterimanya, baik dari tetangga, masyarakat sekitar, bahkan saudaranya sendiri. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Hud menikahi seorang wanita bernama Melkah, anak dari Madai bin Yafas. Menurut beberapa sumber, beliau tidak dianugerahi keturunan oleh Allah. Perjuangan Nabi Hud dalam memperbaiki akhlak kaum Ad memang cukup berat. Sifat sombong dan angkuh yang dimiliki kaum Ad seakan sudah menutup mata hati mereka untuk bisa menerima hidayah dari Allah. Meskipun Nabi Hud sudah memperingatkan betapa pedih azab Allah jika mereka tidak segera bertaubat, namun mereka tetap mengabaikannya
dan justru menertawakannya. Bahkan mereka juga menantang agar azab tersebut segera didatangkan untuk membuktikan kebenaran dari ucapan Nabi Hud. Allah sangat murka dengan kesombongan kaum Ad tersebut hingga akhirnya azab itu diturunkan lebih cepat sesuai keinginan mereka. Di saat penduduk Ad bergembira menyambut akan datangnya hujan, gumpalan awan hitam tersebut berubah menjadi hujan badai dan angin topan. Kaum Ad berlarian tak tentu arah dan hewan-hewan berterbangan ke sana kemari. Rumah-rumah mereka hancur berantakan karena badai angin yang sangat dahsyat. Badai angin topan ini terjadi selama 8 hari berturut-turut. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong mereka dari murka Allah ini. Sementara itu, Nabi Hud dan beberapa pengikutnya diselamatkan dari bencana ini. Mereka pun pindah menuju suatu tempat bernama Tarim dan hidup menetap di sana hingga Nabi Hud meninggal dengan usia 130 tahun. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dari video tadi dapat kita simpulkan anak soleh-soleha bahwasanya kita tidak boleh sombong, apalagi atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah, ya. Jangan sampai seperti kaum Ad tadi. Nah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah, tidak boleh menyombongkan diri, dan juga apapun yang Allah berikan wajib kita syukuri. Misalnya, antum hari ini cuma dikasih makannya telur, harus kita syukuri. Kita tidak boleh pilih. Kalau antum masih pilih-pilih, berarti belum bersyukur. Kemudian juga mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Ingat nak, kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Mau tidak dijaga oleh Allah? Ya mau, ibu juga mau dijaga oleh Allah. Syaratnya apa tadi? Kita tidak boleh sombong dan harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak soleh-soleha, dari kisah tadi juga dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya kaum Ad itu mereka merupakan orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Mereka selalu berbuat keburukan. Nah, akhir dari perbuatannya tadi apa? Allah marah, nak. Allah hukum mereka dengan apa? Dengan angin topan. Kemudian kemarau yang sangat panjang atau kemarau yang lama, nggak turun-turun hujan dengan waktu yang cukup lama. Ya, jadi itu azab yang Allah berikan kepada kaum Ad karena mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Padahal kita harus menyembah Allah. Tuhan kita itu adalah Allah. Nah, tapi kaum Ad tadi dia tidak mau menyembah Allah. Akhirnya Allah marah, Allah hukumlah kaum Ad tadi dengan kemarau yang panjang, kemudian yang kedua dengan angin topan. Angin topan itu angin yang sangat kencang, anak soleh-soleha. Nah, itulah azab yang Allah berikan atas perbuatan kaum Ad. Oleh karena itu, makanya nak, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, maka Allah akan berjanji akan memberikan azab juga kepada kita. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahalazim. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang seperti kaum Ad tadi. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jadi, untuk kegiatan antum di rumah hari ini adalah silakan antum tulis mengenai kisah Nabi Hud, ya. Silakan ditulis di buku kisahnya, kemudian nanti dikirim ke ibu. Oke, anak soleh-soleha, ibu tunggu ya. Nah, baiklah, ibu rasa cukup dulu pertemuan kita pada hari ini.
Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk antum semuanya. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.